Jadi ini kita langsung saja add data, kemudian pilih data yang telah dikirim asisten yang deaktif. Ini belum berwarna, untuk memberikan warnanya kita klik kanan, lalu properties, kemudian di symbology kita pilih yang classified, bagi menjadi 5 kelas, lalu warnanya kita ganti ke warna yang dari hijau ke merah. Oke. Kemudian selanjutnya kita ke Artbook Box yang Special Analysis Tools, lalu kita ke Surface kita pilih yang Health Shape. Kemudian di input raster kita pilih data yang tadi. Langsung saja oke. Tunggu beberapa saat, itu tandanya sedang berjalan, sedang proses. Sudah muncul, akan berubah seperti ini. Agar warnanya terlihat, kita ganti ke atas, pindah ke atas, lalu kita klik kanan, properties, kemudian di display kita ganti transparansinya menjadi 45%. Oke. Nah, sudah seperti ini, lalu kemudian kita tambahkan kontur. Masukkan data yang tadi. Lalu di kontur intervalnya kita menggunakan data ketinggian yang tertinggi dibagi 10, yaitu 444. Oke. Tunggu beberapa saat karena sedang berproses. Kemudian muncul konturnya, dan ini konturnya warnanya masih sama semua ya. Untuk mengganti warnanya kita klik kanan, kemudian properties, selanjutnya di symbology kita pilih yang kategoris, kemudian ini kita ganti kontur, di uncheck list, kemudian di warnanya kita ganti yang dari hijau ke merah, lalu add all value. Ini warnanya belum urut, harusnya hijau dulu, hijau, kuning, kemudian merah. Nah, seperti ini sudah urut. Kemudian kita pindah ke labels, di checklist dulu itu, kemudian diganti kontur. Fontnya kita menggunakan Times New Roman. Kemudian size-nya 6 saja. Kemudian oke. Nah, seperti ini kan sudah sesuai ketinggiannya, warna, dan sudah ada angka-angka yang menunjukkan ketinggian tempat tersebut. Kemudian kita menuju ke layout view. Kebetulan ini ukurannya sudah landscape. Untuk yang belum landscape bisa diganti menggunakan menu yang print ya, ini print, kemudian di setup, kemudian itu di uncheck list, lalu diganti landscape, kemudian di OK. Selanjutnya itu kita atur posisinya agar sesuai dan petanya tidak terpotong. Kita bisa menggeser-geser peta menggunakan icon kursor yang berbentuk tangan, dan untuk mengecilkan kotak putus-putus tersebut kita bisa menggunakan kursor yang berbentuk panah. Kita sesuaikan ukurannya sesuai dengan peta.
Setelah kita geser-geser ya, atau bisa kita menggunakan zoom in, geser dulu ke atas agar sesuai. Nah, sampai ada peta yang terpotong. Nah, sudah pas. Lalu kita ke drawing di rectangle, kita membuat kotak yang nantinya akan diisikan mengenai informasi peta tersebut. Ini warnanya seperti itu. Kemudian agar warnanya menjadi putih, tunggu dulu. Kita klik kanan 2 kali, klik 2 kali, cukup 2 kali, kemudian colornya kita ganti menjadi putih, outline colornya kita ganti menjadi hitam. Langsung saja oke. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita add text untuk menambahkan tulisan. Langsung saja kita tulis peta kontur. Nah, harusnya muncul seperti ini. Peta kontur Provinsi Papua. Oke. Oh, rata tengah. Oke. Kemudian kita sesuaikan ya fontnya menggunakan Times New Roman. Kemudian size-nya kita jadikan 16 agar terlihat. Besarkan. Kemudian kita atur posisinya. Atur posisinya agar di tengah. Kemudian kita tambahkan foto Undip, logo Undip sesuai universitas kita. Nah, kita pilih salah satu. Kemudian itu masih terlalu besar, bisa kita kecilkan saja. Kita tarik ke bawah, kecilkan. Kemudian kita atur posisinya di bawah tulisan peta kontur. Kemudian kita atur di tengah-tengah. Nah, sudah. Kemudian kita tambahkan skala pada peta, di insert, kemudian scale bar. Kita pilih yang itu, automatic scale bar itu. Kemudian kita klik kanan. Di division units-nya kita ganti menjadi kilometer seperti yang biasa digunakan di Indonesia. Kemudian level position-nya kita ganti di below center. Oke. Kita atur posisinya agar di tengah-tengah. Kita tambahkan legenda atau keterangan pada peta. Kita pindah dulu yang peta di situ. Nah, langsung next. Next. Kemudian di tulisan legenda kita ganti menjadi keterangan sesuai beda bahasa Indonesia karena kita di Indonesia. Keterangan. Warnanya hitam, size-nya 12 saja. Kemudian fontnya seperti biasa menggunakan Times New Roman. Di bold rata kanan. Next. Rata kiri maksud saya. Langsung saja next. Finish. Nah, sudah seperti itu. Kita sesuaikan
Nah, itu kan ada kalimat yang tidak dibutuhkan. Untuk menghilangkan kalimat tersebut, kita convert to graphic. Di ungroup. Kemudian kita pilih kalimat yang tidak sesuai tersebut. Lalu diklik kanan, di cut. Tunggu sebentar. Nah, itu kan jarak antara keterangan dan legenda terlalu jauh. Untuk itu kita bisa menggeser keterangan ke bawah agar berdekatan dengan legenda warna, keterangan warna. Kalau seperti itu, kita bisa select all dengan membuat kotak. Kemudian kita klik kanan di grup akan menjadi satu. Oh, itu keterangannya belum jadi satu. Untuk itu bisa kita ulangi lagi step yang tadi, di undo dulu. Nah, kita bisa membuat kotak lagi untuk menggabungkan keterangan dan keterangan warnanya. Kalau sudah semua, klik kanan di grup akan menjadi satu. Nah, sudah menjadi satu, kita bisa atur posisinya di bawah skala. Nah, sudah. Kemudian kita tambahkan teks dengan add text. Kita tulis insert data. Kita atur posisinya. Oh, sebelum itu kita ganti dulu fontnya menjadi Times New Roman. Times New Roman. Kemudian fontnya kita ganti menjadi 12. Boleh kita bold agar jelas. Kemudian sesuaikan posisinya atau sedemikian rupa agar rapi. Kita bisa mengatur posisi ini menggunakan mouse atau juga bisa menggunakan keyboard. Namun lebih disarankan menggunakan mouse. Karena menggunakan keyboard tuh jaraknya tidak bisa kita atur dengan baik. Kemudian kita tambahkan insert lalu data frame. Ini kita akan menambahkan lokasi peta di mana kita mengambil peta yang sudah kita olah tersebut. Bisa kita sesuaikan dulu ukurannya. Kecilkan saja. Kemudian kita atur posisinya. Ditengahkan agar di tengah. Kemudian kita klik kanan, kemudian add data. Kita tambahkan data yang telah diberi asisten, yaitu yang itu Provinsi Indonesia, Indo Provinces. Tunggu sebentar. Nah, kemudian kita di situ kita klik kanan properties. Kemudian kita pilih di frame, bordernya kita pilih yang paling kecil. Yang paling kecil yaitu 0,5 poin. Warnanya hitam saja, kemudian backgroundnya kita ganti menjadi light blue, seperti warna air ya, samudra, laut, warna biru. Sudah, kemudian di pulaunya bisa kita warnai dengan diklik situ, lalu klik properties, klik kanan properties, kemudian menuju ke symbology, langsung klik saja di simbolnya, kita ganti menjadi matte green. Nah,
Kemudian outline colornya kita ganti menjadi abu-abu 70%, lalu di OK, langsung saja. Soal warna daratan ya, kebanyakan hijau. Nah, sudah. Kemudian agar lebih jelas lagi bisa kita zoom sesuai lokasi di mana peta tersebut kita ambil. Di zoom saja, di zoom di Papua. Kita menggunakan peta Papua. Dirasa kurang jelas bisa kita zoom lagi. Nah, sudah. Kemudian kita klik kanan, properties, kemudian kita menuju ke extend indicators. Layersnya kita pilih, lalu kita pindah ke frame. Kemudian di menu frame, di border kita pilih 2, colornya warna merah. Langsung saja OK. Tunggu dulu. Nah, akan muncul posisi di mana kita mengambil peta tersebut. Akan lebih jelas, bisa kita zoom saja. Nah, sudah. Biasanya pada peta kan terdapat grid-grid yang menunjukkan garis-garis khayal koordinat. Waktu itu kita kembali lagi ke peta yang besar. Kita klik peta besar, kemudian klik kanan, properties. Kita menuju grid, new grid. Kita next saja. Oh, kita juga bisa mengatur skala gridnya, ukuran gridnya. Menggunakan ini 010, next saja. Next, finish. Lalu di properties kita ke labels yang paling atas, ayo. Paling atas yang right-nya kita uncheck. Kemudian fontnya kita ganti menggunakan Times New Roman seperti biasa. Kemudian size-nya kita jadikan 12 agar terlihat ya, karena itu petanya besar. Di bold, warna hitam yang itu di uncheck. Kemudian OK. Tunggu dulu. Nah, sudah muncul gantian peta yang kecil. Yang peta yang kecil tadi kita perlakukan sama. Diklik peta yang kecil tadi. Ayo. Dan klik kanan, properties juga. Kemudian new grid, langsung ya. Di next. Finish. Properties. Ayo. Seperti tadi yang itu Times New Roman, fontnya Times New Roman. Oh, jangan lupa di uncheck ya itu. Kemudian size-nya 6 saja. Di bold, warna hitam, kemudian left-nya di check. Oke. Langsung oke. Tunggu. Nah, sudah. Kemudian itu kan bertabrakan dengan tulisan insert data. Untuk itu bisa kita atur posisinya, digeser ke bawah. Ayo, geser ke bawah. Oh, terlalu jauh. Kita naikkan sedikit. Nah, sudah. Kemudian kita tambahkan keterangan sumber dari mana kita mendapatkan data. Add text, ganti saja tulisannya menjadi sumber.
sumber, lalu nomor 1 kita menggunakan peta Aster DM tahun 2003. Kemudian yang kedua kita menggunakan peta Provinsi Indonesia. Kemudian setelah itu kita tulis author pembuat peta tersebut, yaitu nama kita, yaitu disertai name dan kelas. Oke. Nah, kita bisa atur posisinya agar tidak bertabrakan. Ayo. Maaf ya, ini laptop saya lemot sekali. Kemudian kita akunnya ganti menjadi Times New Roman. Seperti biasa ya, Times New Roman. Size-nya, ayo. Nah, size-nya kita ganti menjadi 12. Boleh di bold agar jelas. Oh, terlalu besar. Boleh kita kecilkan ukuran size-nya menjadi 11. Sepertinya saya salah mengeklik. Untuk itu kita klik dulu tulisan author tadi, author dan sumber, kita akan menjadi 11. Sepertinya masih bertabrakan ya. Untuk itu bisa kita kecilkan saja peta provinsi Indonesianya, kecilkan saja. Sudah rapi ya. Nah, ini kan peta kontur. Untuk itu ini kan ada health-nya tadi, membuat konturnya tidak terlihat dengan jelas. Untuk itu kita bisa menghilangkan health tersebut, di-uncheck ya health-nya agar kontur bisa terlihat dengan jelas. Ayo di-uncheck. Uncheck. Nah, sudah terlihat dengan jelas konturnya. Tunggu dulu angka-angkanya. Lemot sekali nih. Sabar. Ayo, nah sudah muncul angka-angkanya. Jadilah peta kontur. Kemudian untuk menyimpan kita klik file pojok kiri atas, file save as. Kemudian kita ganti namanya menjadi peta kontur underscore nama kita underscore name. Save. Kemudian untuk membuat peta tersebut menjadi format gambar, kita bisa mengeklik file seperti tadi ya. File, kemudian di export map. Ayo. Nah, tipenya kita akan menjadi PNG. Save. Tunggu dulu, masih loading. Sudah. Kemudian selanjutnya kita membuat peta topografi. Ganti dulu judulnya menjadi peta topografi. Oke.
Nah, peta topografi kan tidak memerlukan kontur, tidak ada konturnya. Untuk itu headsetnya kita tampilkan lagi, dicek lagi ya. Kemudian di konturnya kita uncek saja agar hilang. Nah, sudah jadi. Kemudian menyimpannya caranya sama seperti tadi, di save as, ganti namanya menjadi peta topografi. Kemudian langsung saja kita save. Untuk mengganti formatnya menjadi gambar seperti tadi ya, export map, dan sudah PNG, bisa save saja. Nah, selesai.